Selamat datang di video tutorial kita yang kedua. Jadi video ini melanjutkan dari video kita yang pertama, di mana kita telah berhasil membangun sebuah project dengan menggunakan GLFW, dengan menggunakan library GLFW pada editor kita Visual Studio. Pada video ini kita akan melanjutkan dari video yang pertama. Kita akan melakukan penggambaran yang sangat sederhana tapi menggunakan modern OpenGL, di mana berbeda dengan tradisional OpenGL, model ini akan memberikan performa yang lebih baik, terutama untuk jumlah triangle yang sangat besar. Jadi pada video ini kita akan melihat bagaimana proses dari penggambaran dengan menggunakan OpenGL, dan kita akan mencoba menggambar objek yang sederhana dengan menggunakan modern OpenGL. Jadi pada video yang terakhir kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan library GLFW, dan kita sudah berhasil menggambar sebuah segitiga gitu ya, dengan menggunakan perintah sintaks OpenGL, GLBegin, GLVertex 2F, dan GLN. Tapi tentunya ini ada sedikit masalah dengan proses penggambaran ini. Kenapa? Ini bukan lagi cara yang paling optimal gitu untuk menggambar. Kenapa? Ada beberapa alasan. Tapi salah satu alasan yang paling kuat adalah jika kita melihat perintahnya ini dia ada 5 buah perintah yang akan dieksekusi oleh CPU. Tapi perintah ini akan dijalankan oleh GPU. Jadi antara komunikasi antara CPU sama GPU itu sangat intens ya. Untuk menggambar sebuah segitiga kita perlu melakukan 5 buah perintah ini. Bayangkan kalau misalnya kita menggambar sampai 1 juta triangle gitu ya, 1 juta segitiga, dan kita harus menggambar seperti ini. Tentu ini akan menjadi beban ya, karena CPU itu harus menjalankan sintaks ini, kemudian dia harus mengirimkan datanya, harus mengirimkan perintahnya dan datanya kepada GPU untuk mengeksekusi ya. Jadi kalau misalnya dilihat apa sebenarnya masalahnya, jadi kalau misalnya kita melakukan penggambaran itu, dia menjalankan eksekusi order OpenGL itu menggunakan sintaks GL itu, yang menjalankan sintaksnya adalah CPU, tapi kemudian CPU akan mengirimkan perintahnya tersebut ke GPU ya. Misalnya ini GLBegin ya, kemudian GLVertex bla bla bla, kemudian GLN. Ini tidak efisien gitu. Kenapa? Karena memang untuk menggambar segitiga dia butuh seperti ini. Jadi kemudian ada cara yang dikembangkanlah cara yang lebih sederhana lagi dengan menggunakan konsep yang sederhana. Konsep yang sederhana itu seperti apa? Idenya gampang. Ketika kita ingin menggambar sesuatu, kita kirim saja dulu datanya ke GPU. Oke. Kemudian kita kirimkan instruksi bagaimana cara menggambarnya. Ya. Instruksi ini kurang lebih dia akan menjelaskan data apa saja yang berada di GPU tersebut. Nanti kita akan masuk ke sana. Kemudian kita akan kirimkan juga shader. Ya, data shader yang akan digunakan oleh GPU untuk menggambar data tersebut. Sintaks ini, model ini menjadi akan sangat efisien, terutama jika kita berurusan dengan jumlah poligon yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena CPU itu hanya perlu berkomunikasi dengan GPU sekali saja untuk pengiriman data. Bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, untuk mengirim data itu kita membutuhkan misalnya ada 3 vertex, berarti 3 kali gitu. CPU harus berkomunikasi dengan GPU. Ya, bukan hanya masalah di besar datanya, tapi juga di jalur komunikasi antara CPU sama GPU itu tidak optimal gitu ya. Bukan tidak optimal lah ya, tidak cepat gitu. Ya. Jadi cara yang lebih efisien adalah kita kirim dulu semua datanya, kemudian kita kirimkan instruksi ke GPU bagaimana cara untuk memilah datanya dan apa yang harus digambar. Kemudian kita kirimkan juga sintaks shadernya yang akan dieksekusi oleh si GPU untuk menggambar data dan instruksi tersebut. Itulah kira-kira yang akan kita lakukan. Inilah perbandingan ya antara tradisional dan modern. Dan inilah yang akan kita lakukan pada
video berikut ini, video yang ini bagaimana kita menggambar, melakukan penggambaran proses rendering dengan menggunakan sintaks OpenGL modern. Oke, kita akan masuk ke proses codingannya. Jadi ini adalah codingan yang terakhir kita. Codingan kita yang terakhir ya. Jadi kita sudah berhasil menggambar dengan menggunakan sintaks tradisional OpenGL. Nah, sebelum kita mulai proses kodenya, kita membutuhkan satu buah library lagi. Library-nya itu namanya adalah Glue, OpenGL Extension Wrangler Library. Fungsi dari library ini, dia adalah untuk mensupport extension dari OpenGL itu sendiri. Jadi OpenGL itu kan dikembangkan oleh Khronos Group ya, tapi yang mengeksekusinya adalah vendor-vendor GPU seperti AMD dan Nvidia. Tentu vendor tersebut memiliki instruksi-instruksi sendiri yang dapat dikembangkan oleh vendor tersebut, dan Glue ini akan memberikan kita kemampuan untuk mengakses instruksi-instruksi tersebut gitu. Ya. Jadi contoh yang paling sederhananya adalah shader ya. Dengan menggunakan OpenGL itu sebenarnya pada dasarnya tidak mensupport programmable shader, tapi dengan menggunakan Glue ini kita dapat mengirimkan kita dapat melakukan proses programmable shader, mereprogram shader pada penggambarannya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah, silakan dibuka halamannya di glue.sourceforge.net ya, di halaman download. Di sini bisa di-download ya. Ada dua opsi, mau source atau binaries. Kita nggak perlu source-nya karena kita nggak akan modifikasi kodenya. Jadi silakan diambil binary-nya saja. Dan kalau sudah di-download, nanti dalam bentuk zip akan keluar seperti ini ya. Dan kita hanya akan menggunakan file pada pada folder lib ini ya, lib release x64 ya, karena saya menggunakan library x64. Yang di copy yang s-nya aja ya. Kita hanya perlu yang glue32s.lib ya, static library. Kita tidak menggunakan dynamic library ya. Kemudian kita juga perlu yang include-nya ya. Jadi cuman ini satu folder aja di copy semuanya ini ya. Terus pindahkan ke tempat kita ini ya. Jadi seperti biasa, saya sudah letakkan my glfw tutorialnya, dependencies-nya saya letakkan glfw kemarin. Saya juga bikin folder baru saja, glue ya. Glue-nya ini ada include, sama seperti format pada folder glfw ini ada include sama lib ya. Jadi glue-nya kita include. Untuk include-nya kita masukkan saja satu folder ini. Saya tekan copy, langsung arahkan saja kemari, nggak masalah. Kemudian kita juga akan menggunakan membuat folder lib, dan di situ saya hanya memerlukan satu file aja di bawah x64 tentunya yang glue32s.lib. Oke. Nah, pada project saya akan menginstruksikan Visual Studio untuk menginclude library tersebut ya. Jadi sama seperti waktu kita mengkonfigurasi glfw, kita arahkan include directories-nya ke folder glue kita. Jadi sama persis seperti ini ya. Kita bikin yang baru, new line, tapi glfw-nya kita ubah jadi glue. Oke. Sama juga dengan library directories-nya, sama persis dengan ini. Kita bikin new line, kita ubah jadi glue. Oke, kemudian di C++-nya sebentar, di linkernya, sorry. Di linkernya kita instruksikan kalau kita juga menggunakan library glue32s.lib ya, sama persis dengan file glue yang kita copy di lib tadi, glue32s.lib. Oke, apply. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan library glue. Nah, tapi library glue ini sendiri ada instruksinya ya. Jadi cara menggunakannya itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti.
dan itu bisa dilihat di usage-nya ini, di halaman usage ya. Bisa dibaca semuanya silakan, dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Tapi mungkin saya persingkat saja. Yang pertama kali yang harus kita ingat adalah kita harus menginisialisasi glue dengan cara menginclude-nya. Tapi include-nya itu posisinya nggak boleh sembarang. Dia harus sebelum kita menginclude windowing kita. Di contohnya ini dia pakai glue, kalau kita pakai glfw ya. Jadi saya letakkan include glue.h-nya itu sebelum glfw 3-nya ya. Kalau misalnya saya include ini setelahnya, dia akan mengembalikan sebuah error. Waktu kita compile, dia akan mengembalikan error. Ya. Jadi kita harus meletakkannya di tepat sebelum kita menginclude library windowing kita. Oke. Yang kedua, kita bisa melakukan inisialisasi dari glue itu sendiri, tapi posisinya harus setelah kita membuat window. Nah, kalau pada glue, library glue, kita membuat window-nya itu cukup dengan menggunakan perintah glue create window. Tapi kalau glfw, kita itu ada create window, kemudian ada make context current. Ya. Jadi kita buatnya itu setelah perintah ini ya. Jadi kita lakukan glue unitnya, kita copy saja yang ini inisialisasi glue-nya, nggak ada masalah. Tapi kita harus letakkan di setelah dia make context current ini, nggak boleh sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita jalankan, masih ada error juga. Nah, ini agak sedikit rumit ya. Jadi kalau misalnya dibaca semua, terutama itu di bagian buildingnya, coba ya, di building kalau saya nggak salah. Oh sorry, di installation. Ada satu instruksi lagi yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita menggunakan glue static ya. Kita menggunakan static library. Jadi kita harus set preprosesornya ke glue. Kita harus instruksikan preprosesornya untuk menggunakan glue static. Ya, ini agak sedikit bingung memang. Kenapa? Karena kita hanya bisa tahu prosesnya ini kenapa harus menggunakan glue static itu kalau kita melihat perintah glue init-nya ya. Jadi glue init itu sendiri di bawahnya di sini. Oh sebentar, sorry, maaf. Glue init, glue static. Nah nih. Jadi kalau misalnya kita define glue static, kita mau kemari, tapi kalau misalnya enggak, kita ke sini. Nah, by default, kalau kita nggak mendeclare glue static di preprosesornya, dia akan pergi kemari. Di mana di sintaks ini, kita wajib menggunakan DLL gitu. Jadi, istilahnya apa? Kalau kita mau pakai static library, kita harus bilang sama si compilernya, ke buildernya ya, untuk yang makan build program kita, kalau kita menggunakan static library dengan cara menambahkan glue static di preprosesornya ya. Jadi caranya gimana? Klik aja sama juga ke properties, kembali tutorialnya. Kemudian kita cari preprocessor sebentar ya. Dia ada nih di preprocessor definition, kita tambahkan glue static. Oke. Ketika program jalankan, harusnya tidak ada masalah lagi. Kita sudah berhasil menjalankan program kita. Ya, walaupun masih proses penggambarannya kita belum itu ya, tapi kita sudah berhasil melakukan glue init ya. Jadi artinya kita sudah bisa menggunakan library extension dari OpenGL tersebut. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat glue init, sekarang kita sudah bisa melakukan penggambaran dengan menggunakan modern OpenGL ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, OpenGL itu ada penggambaran modern OpenGL itu ada 3 tahap. Pertama, kita kirim dulu datanya. Kedua, kita kirim instruksi untuk menggunakan datanya. Ketiga, kita bikin shadernya. Ya, kita ambil yang pertama dulu. Kita akan mengirim data ke GPU. Ya, proses pengiriman data ke GPU itu kita bisa menggunakan sebuah buffer namanya. Jadi buffer itu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan itu sebuah tempat
penyimpanan lah gitu ya, tempat penyimpanan sementara gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengirimkan data ke GPU ya, yang nanti akan disimpan di VRAM-nya si GPU, bukan di memori GPU kita harus terlebih dahulu mendefinisikan sebuah buffer, di mana buffer ini akan memiliki ID dan ID itu bisa kita akses ya. Nah, bagaimana cara membuat sebuah buffer itu? Kita bisa menggunakan GL gen buffer. Gen buffers. Ya. GL gen buffers ini dia ada minta ukurannya berapa? Kita bilang aja 1, kita hanya perlu 1. Dan dia ada minta pointer ke sebuah variabel dengan tipe data gluein ya. Sebenarnya unsigned ini tuh sama aja ya. Dia tidak minta variabelnya, tapi dia minta pointer ke variabel tersebut ya. Kita bikin aja dulu variabelnya unsigned misalnya vertex buffer sama dengan 0, kita bikin dulu. Nah, tapi kita bisa kirim vertex buffer di sini, tapi hati-hati, yang diminta itu bukan variabelnya, tapi pointernya. Jadi kita harus kirim address-nya, ya, seperti ini. Oke, apa ini artinya? Artinya si GPU-nya dia akan mengalokasikan sebuah buffer, ya, sebanyak 1 buah, ya, dan ID dari buffer itu akan dia simpan di variabel vertex buffer tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita, ini saya sudah include IOStream ya, belum ya? Coba ya saya include IOStream. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa print buffernya ini ya, std cout vertex, vertex buffer stdnl, Oke. Jadi kalau misalnya saya jalankan, dia akan memprint ID dari buffer yang baru saja dibuat oleh si opennya. 1, kebetulan 1 ID-nya. Oke. Yang kedua, kita akan informasikan kepada GPU bahwa kita akan menggunakan buffer ini. Caranya gimana? Kita akan menggunakan perintah gl bind buffer. Ya, dia parameternya ada 2, gl in targetnya dan gl in buffernya. Nah, ada saatnya ketika saya lupa fungsinya ini gimana bentuknya gitu ya. Jadi salah satu sumber paling enak itu ya, kita menggunakan docs.gl. Kalau misalnya kita mau lihat definisi dari fungsinya ini, kita bisa menggunakan website docs.gl ini. Kita tinggal ketik aja. Nah, ini ada perintahnya, mungkin kita pakai GL3 aja. Ya, ini global IS untuk mobile ya. Nah, jadi dibilangnya targetnya specifies the target which the buffer object is bound, the symbolic constant must be. Nah, ini dia enumeration-nya ya. Ada beberapa jenis. Kita mau make array buffer aja ya. Kenapa? Karena datanya ini nanti, vertex buffer ini, kita akan kirim dalam bentuk array of float. Ya, jadi kita targetnya itu kita bikin gl array buffer, kayaknya itu yang paling cocok ya. Ya, gl array buffer. GL array buffer. Kemudian yang kedua adalah buffer itu sendiri ya, vertex buffer. Kita tembakkan vertex buffernya di sini. Sorry, kok jawaban buffer. Oke. Nah, berarti kita sudah menginstruksikan ke GPU kita bahwa kita akan menggunakan buffernya nih. Yang ketiga, kita akan kirim data dari buffernya tersebut, ya. Tapi kita belum punya datanya nih. Datanya kita masih simpan sebagai hardcoded di sini ya. Jadi nggak efisien juga. Jadi kita bikinlah dulu datanya, ya, data segitiga kita. Saya bikin di sini sebuah float ya, float vertices ya, ada 6 berarti ya, sama dengan kita bikin
Ini saya copy aja. Ini saya bikin koma. Oke, sudah ya, sepertinya nggak ada masalah ya. Saya bikin isinya adalah verticesnya ini, kemudian saya bikin titik koma di ujungnya. Oke, ya, saya bikin sebuah variabel vertices, di mana vertices itu isinya ada 6 buah float, ya, dan inilah isinya dari vertexnya, ya. Jadi xy sama juga nih xy, ya. Jadi kita instruksikanlah, jadi kita kirimlah data ini ke GPU dengan menggunakan sintaks GL buffer data, ya. Supaya nggak bingung, kita lihat GL buffer data itu gimana bentuknya. GL buffer data GL3 aja. Oke, ada 4 parameternya ya. GL6 targetnya itu apa? Tadi kita sudah bikin array buffer, ya. GL array buffer. Oke, kemudian ukurannya berapa? Ini ukurannya kalau misalnya kita lihat, ini dalam byte ya. Jadi kalau kita lihat size-nya, specify the size in bytes. Nah, jadi berapa byte ukuran datanya ini? Ya, cara paling gampang ya adalah kita bilang dulu sama si besar ukuran vertex itu adalah ukuran float dikali berapa jumlah vertexnya? 6 kan? Jumlah datanya, 6 kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi 6 dikali berapa besar float. Ya, sebenarnya bisa aja kita bikin 6 kali besar float itu berapa? 4 kan? 6 kali 4, 24. Sama aja hasilnya, nggak masalah gitu ya. Terus yang ketiga parameternya adalah datanya itu sendiri, pointer ke datanya itu sendiri. Ya, pointer ke datanya itu sendiri. Jadi yang kita kirim adalah verticesnya ini. Oke, karena verticesnya ini adalah sebuah array, jadi array itu memang sebuah pointer, ya kita kirim aja verticesnya. Kita nggak perlu bikin alamatnya, karena emang udah array kan, array itu kan basically adalah pointer. Dan usage-nya, jadi kita usage-nya ini ada berbagai jenisnya. Ini cuman, jadi kalau misalnya kita lihat usage-nya ini, deskripsinya is a hint. Ya, cuman kayak petunjuk aja sama si GPU-nya. Bagaimana data ini mau digunakan, ya. Misalnya, kita datanya ini mau kita apain nih? Apakah cuman mau menggambar aja, ya, dan nggak kita ubah-ubah, berarti GL static draw. Atau mau kita gambar, tapi nanti ada kemungkinan ada berubah-berubah juga dia vertexnya, GL dynamic draw. Atau kita mau nyimpan aja data, dia ini bukan vertex, data ini kita mau simpan aja, nanti kita bisa lihat data ini sebagai referensi gitu ya, dia bukan vertex, bukan untuk menggambar gitu. Ya udah, GL static copy atau GL static read atau GL dynamic read, ya. Ya kira kurang lebih seperti itulah nanti ya. Tapi ini hanya in aja kok, ini hanya petunjuk aja supaya OpenGL tahu bagaimana menyimpan datanya secara optimal. Karena datanya ini adalah sebuah triangle yang nggak akan kita ubah ya. Jadi kita bikin saja GL static draw. Oke. Oke, kalau kita jalankan harusnya nggak ada masalah ya, walaupun belum melakukan apa-apa sebenarnya ya. Dia memang udah menggambar segitiga tapi masih di sini ya. Kita belum menggunakan modern OpenGL untuk penggambarannya, tapi minimal untuk pengiriman datanya ya, untuk yang melakukan proses satunya ini kita sudah berhasil. Oke, berikutnya kita akan ke tahap berikutnya adalah kita mengirimkan instruksi kepada OpenGL. Apa instruksi ini? Jadi begini. Data yang kita kirim tadi sama si GPU ini hanya berupa kumpulan bytes. Si GPU ini dia belum tahu gimana cara dia membaca datanya ini atau data apa yang kita kirim ini. Ya. Kita hanya bilang kita mengirim sebuah array buffer dengan ukuran 24 bytes. Ya, datanya itu ada di sini ya, di memori ini di memori RAM kita ya, bukan memori VRAM-nya ya. Dan datanya itu akan simpan. Jadi di-copy lah sama si GPU yang datanya itu dari RAM ke VRAM. Tapi dia belum tahu cara makin datanya gimana. Dan disitulah kita dan itulah saatnya, disitulah kita harus menginstruksikan si GPU-nya bagaimana mau menggunakan datanya.
Kita sudah berhasil mengirimkan datanya, tapi kita belum, si GPU ini belum tahu gitu, data ini data apa gitu. Ya, dia hanya menerima bytes ya, data dalam bentuk bytes ya. Tapi kita belum memberikan instruksi bagaimana cara menggunakan data tersebut gitu. Ya, karena data yang kita kirim adalah data vertex ya, maka kita akan instruksikan si GPU ini untuk menggunakan data ini sebagai vertex, dan caranya adalah kita menggunakan GL vertex attribute pointer. Ya, kita bisa lihat di docs.gl kita. Ya, ini udah saya buka kebetulan ya. Define array of generic vertex attribute data. Ya, jadi karena kita sudah masukkan datanya, kita harus define dia sebagai sebuah data vertex. Ya, kita lihat parameternya apa aja. Yang pertama adalah indeksnya. Ya, indeksnya kita mulai dari 0 aja, karena emang indeks vertex kita itu ini adalah dari 0. Ya, kemudian yang kedua ukurannya, ukuran vertexnya ini berapa? Ya, bukan ukuran semuanya, tapi ukuran vertex ini berapa? Ya, apakah 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi gitu ya. Jadi kita harus bilang, karena ini kita gambarnya dalam 2 dimensi, kita bikin aja 2. Oke. Yang ketiga, tipenya apa? Ya, tipenya itu float, double, integer. Karena kita bikin float, berarti kita bikin di sini GL float. Yang keempat, normalize. Normalize ini kurang begitu penting lah ya. Untuk sekarang kita belum pakai ini, jadi kita bikin aja GL false ya. Ini jarang-jarang juga dipakai sih, apakah normalize atau tidak. Apakah data kita itu perlu kita normalize juga ke satu range tertentu gitu ya. Nanti technicalnya nantilah kita bahas. Yang keempat, nah ini agak sedikit tricky. Apa stride? Stride itu adalah jarak antar vertex. Jarak antar satu data vertex satu dengan data vertex yang kedua. Nah, vertex ini dia bisa data vertex ini dia bisa ada banyak ya. Misalnya ini kan kalau kita hanya akan menyimpan posisi kan. Tapi selain posisi kita bisa simpan normal juga ya. Selain normal kita bisa simpan tekstur koordinat ya. Ada banyak data lagi yang bisa disimpan. Ya. Jadi kita perlu jelaskan juga ke si OpenGL kalau misalnya dia udah selesai membaca vertex yang 2 ini, vertex berikutnya di posisi yang keberapa? Ya. Jadi kalau misalnya ini adalah 4 byte, ya, vertex yang ini, vertex yang kedua ini, itu berada di posisi mana? Dimulai pada posisi berapa? Karena ini 4 byte, berarti dia dimulai di posisi ke 8 kan? Nah, jadi kita bisa tulis 8 di sini. Tapi supaya seragam dengan yang di atas ini, kita bisa juga bikin size float kali 2. Kenapa? Karena jarak antar satu vertex dengan vertex yang lain itu sebesar 2 buah float. Ya, 2 buah float, satu float ukurannya berapa? 4. 2 kali 4 berapa? 8. Jadi bisa kita tulis 8, atau supaya seragam dengan yang di atas, kita tulis saja size float kedua, size float kali 2. Yang berikutnya adalah pointer. Pointer ini the first component of the generic data ya. Jadi kita mulai dari data yang ke 0. Jadi kita bikin aja datanya ini 0. Oh sebentar, saya agak sedikit bingung nih. Index. Oh iya ya. Ini adalah indeks dari vertexnya. Ini adalah indeks dari data vertexnya. Ada kemungkinan mulainya itu bukan indeks ke 0 ini. Ya, misalnya ada kayak header di atasnya lah ya. Mungkin vertex pertama dimulai dari sini, bisa aja, nggak masalah. Jadi kita instruksikan juga pada indeks keberapa dia, pada data berapa dia akan dimulai gitu. The initial value is 0, by default dia akan 0 juga gitu ya. Ini optional sepertinya, saya nggak tahu, tapi kita harus instruksikan sama si OpenGL kalau kita menggunakan vertex array attribute, kita bikin aja 0, nggak masalah ya. Kemungkinan nanti kita akan sebentar ya, coba saya lihat dulu vertex array attribute. Kalau di catatan saya kita perlu pakai ini, tapi parameternya apa saya agak sedikit lupa. Oke, enable glue index, indeksnya specify the index of oke.
Harusnya 0 nggak masalah sih ya. Enable vertex. Oh, sorry. Atribut array, sorry, bukan array atribut ya, sorry. Atribut array kita bikin aja 0 gitu ya. Nanti ke depannya kita akan masuk lagi lah tentang JL enable atribut ya. Kalau kita ngirim multiple data, kita mungkin akan pakai banyak enable vertex atribut array-nya karena kita cuma kirim satu data vertex saja, kita hanya pakai yang ini aja. Oke? Udah selesai, sekarang kita sudah selesai tahap yang kedua. Jadi kita sudah selesai mengirim datanya, kita sudah selesai menginstruksikan sama si GPU bagaimana menerima datanya, memilah-milah datanya. Berikutnya kita akan membahas tentang, kita akan menginstruksikan ke si GPU bagaimana menggambar data tersebut, ya. Oke. Ada beberapa cara untuk membangun sebuah shader ya, tapi saya lebih suka kalau kita terlebih dahulu membangun sebuah fungsi untuk membaca shader itu dari luar gitu ya. Kalau misalnya beberapa tutorial itu dia melakukan shadernya itu kayak di hardcode gitu di codingannya, saya tidak suka ya. Saya lebih suka kita menggunakan file yang lain ya. Jadi saya bikin aja dulu sebuah fungsi util lah gitu ya istilahnya ya, utility ya, dimana fungsi ini bertugas untuk dimana kelas utility ini biasanya menyimpan fungsi-fungsi yang sering kita gunakan untuk membaca file gitu ya. Jadi dia returnnya char, coba ya, char ini read file dan inputnya adalah string file name. Oke. Jangan lupa kita include string, dan mungkin supaya aman kita include aja IO string. Oke. String masih error juga ya. Besar ya. Oke, sebentar. Oh sorry, string harus ada using namespace std ya, namespace std. Oke ya, jadi stringnya aman. Oke, jadi kita akan membaca sebuah file ya. Kalau kita membaca sebuah file di C++ itu, kita sepertinya juga perlu menginclude apa ya, fstream ya sepertinya ya. IO streamnya sudah, fstream ya. Kemudian kita bikin sebuah variabel untuk menyimpan file teksnya. Kita bikin sebuah variabel ifstream my file gitu ya, my file, terus di sini file name. Oke, sepertinya nggak ada masalah. Dan kita bilang kalau misalnya dia belum selesai, my file my text, sebentar, sorry, file text, bukan kayaknya, ini temporary-nya ya, string temp text gitu ya, masih string kosong aja. Kita copy ke temp text-nya,
Nanti akan saya jelaskan fungsinya ini kira-kira seperti apa. Kemudian file text tambah sama dengan text. Ya. Jadi kita buka sebuah file dengan menggunakan file name. Kita bikin sebuah variabel sementara dengan nama temp-text. GetLine ini fungsinya adalah untuk mengambil satu baris gitu ya, satu baris aja dari my file ini. Kemudian dia akan simpan di sebuah variabel temp-text. Nah, di loop yang kedua nanti dia akan replace temp-text ini. Jadi kita perlu simpan juga temp-text ini ke dalam my file text-nya yang akhirnya. Jadi ini untuk menyimpan semua filenya, ini untuk menyimpan per barisnya. Kita akan tambah gitu ya. Jadi coba saya letakkan di sini untuk verifikasi aja ya, file teks berhasil atau enggak. Oke. Kita letakkan juga sebuah file di sini ya, new item, mungkin shader ya, text file aja ya. Kita bikin namanya misalnya vertex. Sorry. Waduh, kok dihapus. New item, kita bikin teks aja dulu. Teks, tapi kita replace namanya jadi vertex.var. Atau saya coba copy aja dulu contohnya yang sudah ada ya. Jadi saya copy aja kemari. Nggak masalah dia error sepertinya. Oh iya, ini ada sedikit masalah juga ini. Ini kita nggak perlu ini, kita nggak ada. Ini saya copy dari itu langsung ya. In post saja. Nanti kita akan masuk kemari lagi. Infect 2 post. Kita bikin post.txt. Oh, sorry, ini titik koma. Layout location sama dengan 0. Oke, nanti kita akan masuk sini kembali. Ini cuman untuk apakah dia berhasil membaca atau tidak aja. Kayaknya ada yang salah. Oh ya, sorry. Layout location sama dengan 0 info 2 post. Oke, sudah berhasil. Kita coba apakah berhasil dibaca ya. Jadi kita bikin sini setelah dia atributnya, kita include util.h-nya. Kemudian kita panggil perintah, apa tadi nama perintahnya? Read file ya. Read file dan namanya adalah vertex.var. Kita lihat apakah dia berhasil ngeprint filenya. Oh, ada error. Read file must return. Oh, oke. Ya, sorry. Return file text. Kenapa nggak dari tadi ya dia kasih error nih? Oke, kita coba jalankan. Iya, ada sedikit masalah ya, dia nggak ngeprint teksnya. Kita coba debug salahnya di mana. Dari tool.h-nya, coba kita print di sini. File name-nya, dia tadi nggak mengeluarkan error, harusnya berarti nggak ada masalah. Sudah panggil ya di main CPP-nya ya. Kita nggak ada error handling sih di sini. Jadi kurang tahu juga salahnya di mana. Mungkin ada bagusnya kalau saya masukkan juga file name-nya ya.
vertex.ver dia berhasil masukkan itunya namanya vertex. Oh lah, jadi salah ya, vertex ada t-nya di ujung ya. Coba kita nyalakan lagi, tadi saya rename aja, tadi saya salah bikin vertex tadi. Oke, udah berhasil ya dibaca. Revalidate GL version, oke, udah berhasil, nggak ada masalah. Ada masalah sebenarnya di sini, tadi harusnya kita tambahkan itu ya, tambah /n supaya bagus ya. Tadi hanya satu baris tadi dia ngeprintnya. Oke, nggak apa-apa, kita simpan aja stdc out-nya karena cuma sekali aja. Berarti kita sudah berhasil mengambil vertex shader-nya ya. Ya, nah jadi kita sudah berhasil membaca filenya. Filenya apa tadi yang pertama kita baca? Itu adalah sebuah vertex shader ya. Jadi kalau di OpenGL itu atau penggambaran pada umumnya itu biasanya itu ada pipeline-nya ya. Pertama itu adalah vertex shader, kemudian dia akan diteruskan ke geometry shader, kemudian nanti ada restoration and clipping gitu ya, restoration, clipping, kemudian nanti dilakukan pada fragment shader. Ya, untuk kali ini kita hanya akan bahas yang vertex shader sama fragment shadernya. Vertex shader ini sama seperti fungsi namanya, dia bertugas untuk mengurus vertex. Ya, jadi kita masukkan vertex, kalau kita perlu melakukan transformasi, melakukan definisi yang lain lah gitu yang sesuai berhubungan dengan vertex, kita lakukan di sini. Fragment tugasnya adalah untuk menggambar ya, apa yang kita lihat yang digambar itu hasil dari fragment shader ya. Jadi kita mengurus vertex-nya lah di sini ya. Kita harus mengurus vertex, di vertex yang kita buat kita mengurus vertex. Apa isi dari perintahnya? Isi dari perintah ini sangat sederhana sekali. Dia cuma bilang, baris pertama dulu ya, kita menggunakan versi 3.3.0 ya, berarti versi 3 lah ya gitu, OpenGL 3. Oke. Kita cuma bilang kalau dia menerima masukan dalam bentuk vertex 2 dimensi. Ya, dan posisinya di 0, layout 0 nih, layout location-nya itu 0. 0 itu harus sesuai dengan yang ini, vertex attribute pointernya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sininya dia attributes kok nggak bisa update ya dia ya. Yang pertama tadi kan dibilang specifies the index of the generic vertex attribute to be modified ya, the index of generic vertex attribute. Jadi indeks dari vertexnya itu lokasinya di mana? Ini harus sama dengan ini ya. Karena kita masukkan dia vertex 2 dimensi, maka kita terima juga dalam bentuk vertex 2 dimensi. Tapi pada saat proses penggambaran, si OpenGL ini butuh vertex dalam bentuk vektor 4. Ya. Jadi kita bilang sama dia, GL positionnya itu adalah posisi akhir dari vertexnya, itu sama dengan vektor 4, di mana vektor 4-nya itu dua komponennya dari yang kita masukkan ini, pos XY, ditambah dua komponen lagi, 0,0 ini Z-nya, dan 1,0 ini W-nya, W-nya ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang W ini di komponen keempat ini. Oke? Oke. Yang berikutnya kita juga harus membuat sebuah fragment shader ya. Jadi fragment shader itu kita bikin di sini add new item text file, kita bikin fragment.frag ya. Fragment shader ini tugasnya lebih sederhana lagi, dia adalah untuk mewarnai gitu ya. Sebentar, tugas dari fragment shader ini adalah untuk mewarnai gitu. Jadi kita kurang lebih sama juga dengan ini ya, nanti kita akan ubah seperlunya saja. Kita nggak perlu ini, dia ya sih perlu juga ini ya. Kita cuman bilang kalau out-nya itu adalah sebuah vektor 4 dengan nama color gitu ya, karena hasil akhirnya itu adalah sebuah warna gitu ya.
Kita bilang color sama dengan vektor 4. Kita mau bikin warna merah dulu lah, coba ya. Kita mau gambar, segitiganya warna merah dulu. Ya, yang sederhananya aja dulu. Kita bilang sama dia, location-nya sama juga dengan 0, seperti yang saya bikin tadi. Kita bilang sama dia bahwa yang kita keluarkan adalah sebuah vektor 4 dengan tipe, dengan nama color. Dan kita bilang color-nya adalah ini. Ini adalah red-nya 1, green-nya 0, blue-nya 0. Oke, jadi kita sudah punya fragment shader dan kita sudah punya vertex shader. Kita tinggal panggil aja di sini, ya. Jadi kita bikin string vertex shader, string lah ya. Karena ini masih dalam bentuk string sama dengan ini. Dan string fragment string sama dengan ini kemungkinan besar nih saya akan ada masalah dengan null pointer ya nanti ke depannya, tapi kita coba aja. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil mengambil teks ya, mengambil shadernya dalam bentuk teks. Tahap berikutnya adalah kita harus mengcompile si shadernya ini. Ya, jadi shader itu adalah codingan juga ya, bahasa pemrograman juga, dan bahasa pemrograman itu adalah dan pemrograman harus dikompil sama si GPU-nya gitu ya. Jadi kita harus instruksikan sama si GPU-nya, aku punya vertex shader, aku punya fragment shader, silakan yang dikompil gitu. Nah, jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bilang dulu ke GPU-nya, aku mau membuat sebuah shader. Caranya gimana? Kita panggil perintah gl create shader, gl create shader. Yang pertama shadernya apa? Vertex shader. Oke, ini saya harus simpan dalam sebuah indeks ya, berarti unsigned in vertex shader sama dengan gl vertex. Belum nih. Kemudian saya juga buat sebuah variabel fragment shader. Unsigned in fragment shader sama dengan gl create shader gl fragment shader. Oke. Nah, saya sudah punya variabel vertex shader dan fragment shader. Kemudian saya instruksikan sama dia bahwa vertex shader saya itu bisa diambil dari sini ya. Jadi saya bikin gl shader source. Saya instruksikan bahwa shader source-nya itu vertex shader, sebentar ya, kok saya lupa ya. GL shader source. Oke. Jenisnya ya, jenisnya adalah ID-nya vertex shader, kemudian count-nya 1. Kemudian nah ini nih masalah nih. Vertex string dot c bisa nggak ya ini ya? Coba aja dulu. Ya nanti kalau masalah dia akan protes. Terus yang keempat, length-nya kayaknya kita nggak bikin dulu ya, no. Kalau saya nggak salah, nanti akan dia tunjukkan errornya. Vertex string no. Nah ini dia masalah nih, ya. Jadi dia bilang dia mintanya const char pointer dalam bentuk const char, tapi yang dibalikkan oleh CSTR ini, coba ya, vertex string .cstr ini adalah sama harusnya. Coba ya, gl shader source const
string ya. Dia mintanya dalam bentuk string berarti memang ya. Coba ya kita buka dulu. Iya, docs.gl nya apa dia parameternya. Const char bener. Specify array of pointers to strings containing the source code. Oh, tapi GL char kok. Oh, harus di-convert dalam GL char ya. Oke, sebentar. Oke, iya, sorry, balik lagi. Jadi masalahnya adalah saya harus mengkonversi dulu string ini ke dalam char ya, const char ya. Jadi saya bikin sebuah variabel vertex string, vertex char, di mana isinya adalah vertex string yang sudah kita konversi ke dalam const char dengan menggunakan sintaks CSTR. Sama juga untuk fragmentnya ya, supaya mudah saya copy saja. Oke, dan di sini yang kita masukkan adalah address dari si fragment char-nya itu. Ya, ya, jadi untuk si fragmentnya juga sama. Ya, kita pindahkan kemari. Sudah selesai, kita compile ya. Berikutnya adalah kita compile shader, kita compile vertex shader, dan kemudian kita compile juga shader fragment shader. Oke, kita sudah create shadernya, sudah selesai ya. Jadi sintaksnya itu, sudah saya hapus gambarnya. Oke, nggak masalah. Jadi kita sudah selesai mengcompile shadernya, tapi belum 100% selesai. Kenapa? Karena shader ini kita harus bangun dalam sebuah program gitu ya. Jadi shader ini kan terpisah ya, ada vertex shader. Kita bisa mengcompile banyak sekali vertex shader, kita bisa mengcompile banyak kali fragment shader, tapi kita harus instruksikan sama si OpenGL pada saat aku mau menggambar ini, vertex shader mana yang mau digunakan dan fragment shader mana yang mau digunakan. Dan caranya adalah saya akan membuat sebuah program ya. Jadi unsign in juga sepertinya, unsign in program sama dengan GL create program. Oke. Kemudian bilang GL attach shader yang pertama itu adalah saya mau bilang attach ke program dan vertex shader, dan GL attach shader yang kedua adalah program, fragment shader untuk fragment shadernya. Oke. Kemudian kita link programnya, GL link program. Oke. Sudah selesai. Ini sudah selesai kita bikin itunya. Nih kita bisa hapus ya. Mungkin di komen saja supaya tidak ada masalah. Kita komen saja. Kemudian kita bilang kalau GL untuk menggambar ini kita GL use program yang sudah kita gunakan. Kemudian GL draw arrays, tipenya adalah GL triangles.
kemudian titiknya adalah 3 ya. Ini adalah first ID-nya 0 sesuai dengan yang kita masukkan di sini 0 tadi. Kemudian dia 3. 3 itu artinya ada berapa vertexnya gitu. Oke. Sepertinya tidak ada masalah dalam program kita. Kita coba jalankan. Kalaupun ada error nanti kita akan coba selesaikan satu persatu. Ya, berhasil ya. Kita sudah bisa menggambar segitiga merah dengan program sebegitu banyaknya. Tapi ya perlu diketahui bahwa ini settingannya hanya sekali ya. Setelah itu kita nanti akan bisa kita hanya perlu menambahkan data verticesnya ini, kita hanya perlu mengubah shadernya ini, dan kita bisa menggunakan perintah yang sama gitu ya. Jadi hanya pertama kali aja ini agak sedikit ribet jika dibandingkan dengan tradisional OpenGL. Tapi kenapa kita lebih memilih cara seperti ini? Cara yang seperti ini yang memang sangat merepotkan ini, karena memang ini jauh lebih efisien, performanya lebih bagus dan lebih programmable. Ya, kita punya akses untuk mengubah datanya, mengubah cara renderingnya dengan menggunakan vertex dan fragment shader. Kita punya akses untuk mengatur bagaimana data kita tersimpan di OpenGL, di VRAM kita, yang mungkin nanti kalau misalnya kita menggambar itu sudah kompleks menggunakan tekstur koordinat, itu kita bisa atur gimana caranya supaya efisien pemakaiannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat itu untuk kedepannya nanti kita akan lebih mudah lagi, tidak perlu seribet ini lagi. Kita hanya membangun fondasi untuk menggambar dengan menggunakan modern OpenGL. Oke. Cukup panjang videonya, saya harap kalian bisa mengikuti. Silakan dites di komputer kalian masing-masing dan selamat bekerja.